Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, berikut saya berikan tutorial verifikasi dan validasi data secara mandiri, data di Dapodik melalui web nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini bisa dilakukan oleh siswa maupun oleh orang tua siswa secara mandiri. Kemudian fungsinya adalah untuk mencocokkan data kependidikan dengan data kependudukan berbasis pada data NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi penting sekali nanti ke depan nomor induk kependudukan itu menjadi basis data semuanya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul teliti di dalam mengisikan data. Jika ada kesalahan pada data kependudukan, misalnya nama di KK itu tidak sesuai dengan ijazah, maka kalau itu yang benar ijazahnya, datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan perbaikan data. Nah, fakta-fakta data Dapodik saat ini terdapat 156 siswa yang datanya bermasalah. Ada yang NIK-nya tidak sama dengan di Dukcapil. Ada yang namanya tidak sama. Kalau sudah NIK-nya salah, itu belakangnya sudah nanti akan salah semua. Datanya tidak cocok. Namanya, ejaannya tidak sama antara di KK, di Dukcapil, dengan data di Dapodik. Mungkin di Dapodiknya lengkap Muhammad, tapi di NIK-nya di Dukcapilnya hanya M disingkat. Itu juga tidak sama, tidak akan sinkron, silang merah seperti ini. Kemudian tempat lahir, ada yang masih di silang merah, ada yang tanggal lahirnya salah, ada yang nama ibu kandungnya salah, jenis kelaminnya salah. Jadi basisnya adalah data NIK. Kalau NIK-nya benar, baru nanti belakangnya juga akan menyesuaikan. Ya, namanya mungkin benar dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan profil data secara mandiri, pertama masuk ke laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Masuk ke sana. Nanti akan dibuka halaman seperti ini tampilannya. Klik yang beranda ya, jangan yang pencarian nama, tapi yang beranda ini. Munculnya nanti akan seperti ini kalau beranda. Kalau pencarian nama nanti Anda masukkan nama, tanggal lahir, nama ibu dan seterusnya lebih banyak data. Klik yang beranda nanti akan seperti ini. Anda diminta untuk masukkan data NISN Anda, kemudian nama ibu kandung. Baru diklik ini I am not robot, dicentang sampai centang hijau seperti ini, kemudian terakhir klik cari data. Nah, setelah Anda klik cari data, nanti data Anda akan ketemu seperti ini. Yang saya kotak merah sebelah kiri ini. Hasil pencarian NISN, ini NISN-nya begini, terus data sudah padan dengan data kependudukan, ini baru data siswa. NISN-nya sekian, namanya siapa, tempat lahirnya Surabaya, Blitar, misalnya jenis kelamin laki-laki, status aktif di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang sisi kanan ini biasanya kosong. Anda harus mengisikan ini untuk mencocokkan data kependudukan dengan data yang ada di EMIS kalau Kemenak dan Dapodik kalau di SMA, SMP dan sejenisnya. Yang Anda harus masukkan adalah nomor pokok satuan pendidikan. Siswa SMA 2 memasukkan nomor ini. 20535051. Ini nomor pokok sekolah ya, SMA 2. Kemudian Anda masukkan tanggal lahir Anda, kemudian Anda masukkan nomor induk kependudukan Anda, siswa ya, nomor NIK-nya siswa ini ya. Tanggal lahirnya siswa, NIK-nya siswa. Kemudian klik I am not robot, kemudian lihat data. Kemudian akan
Ditampilkan ya, ini tadi isiannya seperti ini ya. Sekali lagi ini tanggal lahir peserta didik. Kalau benar nanti akan warna hijau. Kemudian nicknya, kalau benar nicknya jumlahnya itu nanti akan centang hijau, akan warna hijau tulisannya, kemudian centang. Berikutnya, setelah diklik akan tampil seperti ini. Nah, ini data Anda di Dapodik. Kalau sudah cocok dengan data kependudukan, ini akan ada centang hijau di bawahnya. Nik sesuai dengan Dukcapil, nama sesuai, kemudian tempat lahir sesuai, centang hijau semua ini benar. Nah, kemudian di sini Anda diminta untuk mengisikan data orang tua. Nik ibu berapa? Mungkin ada yang sudah terisi, ada yang masih kosong. Kalau Dapodiknya kosong, di sini juga akan kosong. Kemudian nama ibu sesuai dengan data yang benar yang ada di KK. Kalau di KK-nya yang salah, maka harus perbaikan data ke Dukcapil. Jadi ini harus berdasarkan data yang ada. Sekali lagi, kalau yang di Dukcapil yang salah, maka harus dilakukan perbaikan data KK ke Dukcapil. Oke, nama ibu, kemudian nicknya, ya diisikan di sini nick ibu, ini nama. Kemudian kalau ibu sudah meninggal, ini dicentang, centang ini. Ya. Meskipun ini kosong, kalau nama ibunya sudah meninggal, centang, harus dicentang ini. Kemudian ini nick ayah, ini nama ayah. Begitu juga kalau ayah sudah meninggal, ini harus dicentang. Nah, untuk nick wali maupun nama wali ini boleh diisi, boleh tidak. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau memang ada harus diisi, tapi isian harus betul. Namanya, nicknya ini sesuai dengan data di KK si wali tadi. Kemudian ini yang ketiga, Anda diminta untuk menitik tempat tinggal Anda di buka ini biar kelihatan petanya, kemudian cari lokasi tempat tinggal Anda. Nanti kalau sudah Anda titik, nanti akan muncul angka di sini nih, titik koordinatnya. Nah, kalau semua ini sudah diisi dengan benar, klik di sini untuk validasi data. Nah, ini yang sudah benar. Terus ini yang kalau isiannya belum sesuai dengan data Dukcapil, maka akan tanda pentung merah seperti ini. Tanda warning. Nik ibu kandung tidak ditemukan Dukcapil. Ini pasti akan seperti ini. Nanti disesuaikan atau dicocokkan dengan di database-nya Dukcapil. Ya. Oke, nah bagaimana kalau isian sudah sesuai? Kalau isian sudah sesuai, nanti diklik akan muncul seperti ini, hijau semua datanya. Data identitas siswa, nicknya berapa, namanya siapa. Nah, sekali lagi, nama harus sama benar, beda spasi, disingkat atau tidak, itu juga akan berpengaruh. Maka harus betul-betul sesuai. Kalau yang ijazah betul, yang Dukcapilnya salah, maka pembetulan ke Dukcapilnya. Maka harus sama betul nicknya berapa, namanya, ejaannya itu harus betul sama. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Ini akan dicentang hijau semua sudah ada yang Dukcapil. Demikian juga ini hasil input data nick ibu, nama ibu, nama ayah, nick ayah. Ini juga kalau data sama dengan Dukcapil akan centang hijau. Sekali lagi, kalau tidak sama, satu huruf saja, ada yang singkat, ada yang ada titiknya, ada yang tidak, maka tidak akan bisa sinkron seperti ini. Nah, kalau sudah hijau semua ini, Anda harus klik persetujuan ini. Kotak ini diklik, kemudian klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Nah, ini gambarnya. Kalau Anda sudah klik ini, nanti tulisan persetujuan akan berubah menjadi hijau ini. Anda punya lampu hijau untuk melanjutkan mengklik
pengajuan perubahan data. Akhirnya seperti ini. Di bawah tulisan klik, nanti tanda ini apa yang saya beri tanda kotak merah inilah nanti data itu akan masuk di sini. Tanggal pengajuan kapan, tanggal berapa, kemudian NIK-nya berapa, namanya siapa, tempat lahir mana, tanggal lahir mana, jenis kelamin, nama ibu, NIK ibu, nama ibu, NIK ayah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini persetujuan, disetujui, nanti sebelum disetujui ini warnanya kuning, nanti kalau sudah operator menyetujui akan berubah hijau seperti ini. Berarti langkah Anda setelah nama itu muncul di sini, Anda sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan dari operator. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semuanya silahkan dicek datanya masing-masing. Sekali lagi, kesesuaian data itu berdasarkan dari data Dukcapilnya, NIK-nya. Ketika data Dukcapil salah, maka yang lain juga tidak akan bisa sinkron. Begitu juga di akte kelahiran. Nomor di akte kelahiran, nomor NIK di akte kelahiran kok tidak sama dengan Dukcapil, maka itu nanti juga akan menjadi masalah di belakang hari. Oleh karena itu sebelum terlalu jauh Anda nanti akan bermasalah di masa depan, cocokkan semua data dengan di data kependudukan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.